Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik ya. Masih ingat dengan Bapak? Ya, waktu kelas 7 sama kelas 8 sama Bapak ya, pelajaran IPS-nya. Nah, sekarang kelas 9 pun dengan Bapak. Ya, masih ingat nama Bapak? Sih ya. Nah, nama Bapak Fahri Fauzan. Ya, kalau disebut dipanggil Pak Fahri. Ya. Nah, berhubung sekarang lagi ada COVID, ya, kita pembelajarannya secara jarak jauh, ya. Tapi harus tetap semangat ya, walaupun jarak jauh, tidak ke sekolah, harus tetap semangat, ya. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini berhubung di sini ada globe, kita belajar tentang globe atau tentang benua dan samudra, ya. Nah, waktu kelas 8 kalian sudah mempelajari tentang ASEAN. Nah, ASEAN itu salah satu anggotanya adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang kita mempelajarinya jauh, yaitu di mana? Tentang benua atau tentang bumi. Oke, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, letak dan luas Asia dan benua lainnya. Nah, ini adalah judul untuk bab 1. Ya. Nah, benua. Pak, kenapa sih di sini yang paling ditekankan itu adalah benua Asia? Karena benua Asia adalah benua terbesar dan paling padat penduduknya di dunia. Terletak di bagian timur dan bagian utara. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri 30% dari luas daratannya. Dengan sekitar 4,3 miliar orang, terdapat 60% dari populasi manusia di dunia saat ini. Jadi 60%-nya itu ada di benua Asia. Ya. Tuh, bayangkan ya, 60%-nya penduduk di dunia itu ada di benua Asia. Otomatis pasti padat. Nah, kalau dilihat dari negaranya, ya, urutannya adalah benua atau negara Cina, ya. Kedua adalah negara Amerika, ya, Amerika Serikat ya. Yang ketiga adalah India, dan keempat adalah Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu menempati urutan keempat terpadat di dunia. Ya, oke, kita lanjutkan ya materinya ya. Nah, lalu apa? Di sini kok ada gambar buku, Pak? Nah, ini buku yang akan kita gunakan. Ya, kalau yang tidak punya bisa download ke Play Store, ya. Nah, silahkan dicari, pasti ketemu. Atau misalkan, Pak, aku pengen PDF-nya, boleh nanti tinggal di download di web sekolah, ya, sudah disediakan ya nanti. Tapi kalau yang ingin buru-buru, Pak, aku mah lebih enak pakai aplikasi, ya silahkan menggunakan aplikasi yang ada di Play Store, ya. Nah, kita lanjutkan ya materinya. Nah, video benua-benua di dunia. Nah, Bapak sudah menyiapkan video ya tentang bagaimana penciptaan benua. Ya. Oke, karena dulu benua itu tidak seperti sekarang yang banyak. Ada 5. Dulu itu hanya ada 1, yaitu benua Pangea. Ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat videonya. Oke. Kita saksikan bareng-bareng ya. Jadi Bapak juga akan berkomentar sedikit. Ya. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Dan kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Nah, dulu benua itu seperti ini. Ya. Asalnya tidak Ada terpisah-pisah sebuah sekarang. teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea.
Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada Simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita per tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang. Nah, ini Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan komen di bawah sini dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan materinya. Nah, jadi apa yang dapat disimpulkan? Ya, jadi pertama ternyata bumi itu atau benua itu tidak terpisah seperti sekarang. Dulu itu satu benua, yaitu apa? Benua apa? Benua Pangea ya. Nah, lalu bergeser ya karena pergeseran lempeng bumi ya sampai sekarang ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, di sini ada peta tentang benua Asia. Nah, lalu benua Asia itu negaranya apa saja? Ada India, Pakistan, Afghanistan, ada Mongolia, Kazakhstan, ya, ada Rusia, ya, ada Indonesia, ya, ada Brunei, Filipina, ya, Jepang, ya, ada Jepang dan negara-negara lainnya. Ya, ini semua ada di kawasan Asia, ya, ada di kawasan Asia. Lalu batas-batasnya apa? Nah, batas-batas benua Asia ada di sini. Nah, benua Asia sering dipakai sebagai batas benua Eropa dan benua Asia adalah pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Jadi Eropa dan Asia itu sebetulnya bersatu. Ya. Nah, yang memisahkan adalah pegunungan Ural yang ada di daerah Rusia. Nah, dan Laut Kaspia. Nah, batas utara dari benua Asia adalah Laut Arktik yang utaranya. Batas selatannya ada Samudra Hindia, batas timurnya adalah Samudra Pasifik dan Selat Bering. Batas bagian baratnya adalah di benua Asia adalah Laut Merah, Laut Tengah, Pegunungan Ural, Simak. Ya, oke, kita lanjutkan ya materinya. Nah, sekarang ada benua Eropa. Nah, kalau yang suka nonton bola pasti pada tahu nih. Ya, nah benua Eropa itu ya kebanyakan ya mayoritas penduduknya berkulit putih ya dan bermata biru ya, makanya sering juga disebut sebagai darah biru. Nah, darah biru itu adalah orang-orang Eropa
para bangsawan. Nah, ada Spanyol negaranya, ada Portugal, Italia, ada Prancis, ada Jerman, Polandia, Belarus, ya, ada Denmark, ada Inggris, ada Irlandia, ada Turki, ya, Bulgaria dan lain-lain. Ya, ini ada di kawasan benua Eropa. Nah, Pak, di sini kok ada Rusia? Nah, kata Bapak tadi, Rusia itu ya ada di tengah-tengah. Jadi ada sebagian di bagian benua Eropa, ada sebagian di Asia. Oke, kita lihat lanjutannya. Lanjutannya ya. Nah, batas benua Eropa. Bagian utara ada kutub utara atau Samudra Arktik. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Laut Merah dan Laut Kaspia. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia. Ya, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, ini batas-batas benua Eropa. Kita lanjutkan. Benua Amerika. Nah, benua Amerika berarti urutan keberapa? Urutan kedua ya, terbesarnya. Nah, ada negara apa saja? Ada Brazil, ya, ada Peru, ya, Argentina, ya, dan negara-negara Uruguay, ya. Bukan Uruguay, ya. Nah, lalu apa bedanya benua Amerika dan Amerika Serikat? Ya, apa bedanya? Nah, Amerika Serikat itu adalah negaranya yang kecil, yang ya tuh ya. Nah, kita lanjutkan ya. Batas benua Amerika, ada batas laut. Batas benua Amerika di utara ialah Samudra Arktik, di sebelah selatan Laut Merah, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Di timur Samudra Atlantik serta Samudra Pasifik. Di sebelah barat benua Amerika merupakan benua terbesar kedua tadi. Yang pertamanya apa? Benua Asia ya. Yang kedua benua Amerika. Dan benua Amerika ya, penduduk aslinya adalah orang-orang Indian, bukan India ya. Berbeda. Indian dan India itu berbeda. Kalau Indian itu adalah penduduk asli benua Amerika yang berkulit merah. Merahnya bukan merah asli ya, tapi merahnya itu karena batu bata atau tanah merah. Ya, jadi mereka menggunakan tanah merah sebagai, kalau sekarang skincare. Ya, kalau dulu orang-orang Indian menggunakan tanah merah sebagai skincare-nya supaya terhindar dari sinar matahari, supaya tidak gosong. Ya, oke, kita lanjutkan ya materi berikutnya. Nah, ada benua Afrika. Nah, benua Afrika dikenal sebagai benua hitam. Ya, oke. Nah, di benua Afrika itu ada Kongo, ada Sudan, ada Mesir, ada Libya, Niger, Mali, ya, Kongo, Angola, Zambia, Tanzania. Itu adalah negara-negara di benua Afrika. Nah, dan benua Afrika juga termasuk benua terbesar ketiga setelah Asia, Amerika, dan ketiga adalah Afrika. Ya, lalu batasnya apa? Nah, untuk batas-batasnya di benua Afrika berbatasan dengan Samudra Tengah. Iya, berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di sebelah barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Nah, benua Asia sering disebut juga sebagai benua hitam. Nah, sesuai dengan kata Bapak ya. Kenapa disebut sebagai benua hitam? Karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang terakhir, benua Australia. Ya, nah, kalau di benua Australia, hewan khasnya itu apa? Ada yang tahu? Ya, hewan khasnya dari benua Australia adalah kanguru. Ya, nah, ini benua Australia. Nah, Pak, kok beda sekali benua Australia dengan benua-benua yang lainnya? Nah, karena benua Australia itu satu daratan ini, ya,
ini sistemnya menggunakan sebetulnya ada beberapa negara dibatasi, ya. Jadi batasnya tidak menggunakan laut, tapi setiap negaranya itu berbatasannya itu dengan daratan lagi, ya. Berbeda kalau dengan Indonesia itu kan menggunakan laut sebagai batasnya. Kalau di Australia tidak, ya. Mereka menggunakan daratan sebagai batasnya atau mungkin pegunungan, ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada ya, kita lanjutkan ya. Nah, batasnya di benua Australia itu ada berbatasan geografis wilayah Australia berbatasan sebelah utaranya berbatasan dengan Samudra Laut Timur, Laut Arafura dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasmania, Laut Coral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, ternyata kalau kalian tahu, ya, benua Australia itu ada di bawah Indonesia. Ya, ada di bawah Indonesia, Australia itu. Ya. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah Laut Timur, Laut Arafura dan Selat Torres. Ini adalah kawasan Indonesia. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya di kesempatan yang akan datang. Ya, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.